Halo Sobat Belajar, salam semangat. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap Sobat Belajar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap Eleonora Yesi Henikta, biasa dipanggil Yesi. Saya mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Baik adik-adik, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Baik adik-adik, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi, di mana pada materi hari ini kita membahas KD 3.3, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dan KD 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah sahabat rumah belajar mengamati gambar-gambar kegiatan ekonomi, sahabat rumah belajar dapat menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, setelah sahabat rumah belajar mendengarkan penjelasan guru, sahabat rumah belajar mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah sahabat rumah belajar mendengarkan penjelasan guru, sahabat rumah belajar mampu menjelaskan jenis-jenis kebutuhan pokok pada manusia dengan jelas. Yang keempat, setelah sahabat rumah belajar mengamati video, sahabat rumah belajar mampu menyajikan hasil kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dengan teliti. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi kelas 4, tema 4, subtema 2. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan barang atau jasa, atau kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan atau aktivitas manusia untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa atau mengurangi nilai guna suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ada 3 jenis kebutuhan pokok manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia demi keberlangsungan hidup sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan prioritas utama atau basic needs yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan.
Di bawah ini contoh kebutuhan primer. Yang pertama, sandang. Sandang adalah kebutuhan primer akan pakaian layak pakai. Yang kedua, pangan. Pangan adalah kebutuhan pada manusia dalam membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Contoh pangan, sayur-sayuran, daging, ikan, dan susu. Yang ketiga, papan. Papan merupakan kebutuhan akan tempat tinggal untuk menetap. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer dengan tujuan untuk melengkapi kebahagiaan. Contoh kebutuhan sekunder yaitu laptop, HP, dan alat elektronik. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan ini berada pada posisi ketiga. Contoh kebutuhan tersier yaitu mobil dan pesawat. Contoh hasil kegiatan produksi. Gambar 1. Pada gambar 1, produksi di bidang pertanian, yaitu petani sedang memanen padi, di mana pada gambar tersebut petani memanen dan mengolah padi dan menjadi beras sebagai makanan pokok manusia. Gambar 2. Pada gambar 2, produksi di bidang industri, yaitu memproduksi baju, di mana pada gambar tersebut di sebuah perusahaan terdapat karyawan yang sedang memproduksi baju. Gambar 3. Pada gambar 3, produksi di bidang pertanian, yaitu petani garam. Seperti yang dilihat pada gambar 3 tersebut, di mana petani sedang memproduksi garam. Contoh hasil kegiatan distribusi. Perhatikan gambar distribusi pada gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan aktivitas manusia dalam menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh hasil kegiatan konsumsi. Gambar 1. Contoh pertama, memasak. Gambar 2. Contoh kedua, mengonsumsi makanan. Gambar 3. Contoh ketiga, memakai sepatu. Baik adik-adik, setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, tentu adik-adik memahami materi yang sudah dijelaskan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik tentang pembelajaran hari ini, saya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Kerjakan tugas di bawah ini di buku latihan kalian. Oke adik-adik, itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk masa depan adik-adik. Sekian dan terima kasih.